Ponselku bergetar tepat saat pintu lift tertutup dan lantai berhenti bergerak. Cahaya lorong mati sepersekian detik, lalu menyala kembali, dingin dan terlalu terang. Aku berdiri mematung, jari-jariku menahan napas sebelum otakku sempat menyusun alasan. Di sampingku, bahu suamiku hangat, terlalu nyata untuk disangkal. Namun di ujung lorong, bayangan pintu kaca memantulkan dua sosok yang tidak bergerak serempak. Ada jeda kecil di antara langkah dan pantulan, seperti dunia terlambat setengah detik mengikuti kami. Aku menurunkan ponsel. Detik berdetak di kepalaku. Satu bunyi langkah terdengar dari arah berlawanan, pelan, terukur. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang menoleh. Tapi aku tahu, keseimbangan sudah bergeser. Lalu kalimat itu mendarat, pendek dan mematikan, memberi nama pada rasa yang tak berani kusebut. Sejak detik itu, aku paham, rumah ini sedang memainkan dua versi suamiku. Sunyi menempel di kulit. Dada terasa kosong. Pernahkah firasatmu berteriak saat semuanya terlihat normal? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini hari ini? Lorong itu berbau pembersih lantai yang terlalu segar, seperti sesuatu yang baru saja dihapus. Lampu di atas kepala menyala putih, tanpa kedip, namun bayanganku di kaca lift bergerak sepersekian detik terlambat, cukup untuk membuat perutku mengencang sebelum pikiranku sempat menertawakan diri sendiri. Capek, gumamku, lebih ke udara daripada ke siapapun. Suamiku berdiri di sampingku, menahan pintu lift dengan satu tangan. Bahunya hangat, nyata, beratnya terasa saat ia sedikit bersandar. "Kamu mau naik duluan?" tanyanya. Aku menggeleng. Barang. Pintu lift menutup. Bunyi logamnya rapat, seperti segel. Angka lantai menyala, bergerak naik. Aku menatap pantulan kami di dinding kaca, dua sosok berdampingan, jarak di antara kami pas, seperti foto yang sudah lama ada di sana. Lalu, tepat sebelum angka berhenti, pantulan itu kembali terlambat. Bukan hilang, hanya terlambat. Aku menarik napas, menghembuskannya pelan. Otak langsung mencari alasan. Kegemirahan. Cahaya LED. Mata lelah. Semua terdengar masuk akal. Lift berani. Pintu terbuka ke lorong apartemen kami, panjang, lurus, dengan pintu-pintu coklat berderet seperti barisan gigi. Sensor lampu menyala berurutan saat kami melangkah. Aku menghitungnya tanpa sadar. 1, 2, 3. Suara langkah kami menggema, lembut. Di ujung lorong, kaca jendela memantulkan kami lagi. Kali ini pantulannya tepat. Aku hampir tersenyum, nyaris. Lalu ponselku bergetar. Pesan singkat dari grup RT. Aku tidak membukanya. Aku menyimpan ponsel ke saku, memilih fokus pada kunci di tanganku. Gerak sederhana, masukkan, putar, dorong. Pintu terbuka. Rumah menyambut dengan keheningan yang biasa. Besok aku pulang agak malam, kata suamiku sambil melepas sepatu. Rapat? Jam berapa? Tanyaku, membuka tirai sedikit. Lampu kota berkelip, jauh. Belum tahu. Jangan tunggu. Aku mengangguk. Semua normal. Terlalu normal. Malam itu aku tidur cepat. Bukan karena lelah, tapi karena ingin menutup hari sebelum pikiranku membuka celah-celah kecil yang tidak perlu. Aku terbangun sekali, jam 3 lewat sedikit, oleh suara lift di kejauhan, bunyi yang biasa, yang selalu ada. Aku menutup mata lagi. Pagi datang dengan rutinitas. Air mendede. Roti panggang. Kunci mobil berbunyi. Kami berpisah di pintu dengan ciuman singkat yang tidak menyimpan apa-apa. Aku berdiri sebentar setelah pintu tertutup, mendengarkan langkahnya menjauh di lorong. Sensor lampu menyala satu persatu. Aku menghitung lagi. 1, 2, 3. Di dapur, aku menatap kalender. Jadwal keamanan tertempel rapi. Senin Kamis, Satpam A. Jumat, Minggu, Satpam B. Aku mengernyit. Kemarin malam hari Kamis. Aku ingat wajah Satpam yang menyapa kami, kumis tipis, topi miring. Itu wajah Satpam B atau aku salah ingat? Aku menggeleng, menuang kopi. Kesalahan memori bukan kejahatan. Otak suka menggabungkan hari. Siang hari, aku turun ke minimarket di bawah.
Lorong kembali menyambut. Sensor lampu menyala. Aku berjalan sendiri kali ini. Pantulan di calle de la Terraza normal. Aku sengaja memperlambat langkah, lalu mempercepat. Pantulan mengikuti. Aku hampir tertawa. Di lobi, satpam berdiri di pos. Wajahnya berbeda. Kumis lebih tebal. Topi lurus. Siang, Bu, katanya. Siang, jawabku. Aku melangkah keluar, lalu berhenti. Kembali. Pak, jadwal hari ini siapa? Ia menoleh ke papan kecil di belakangnya. Saya, Bu. Dari pagi. Kemarin malam, tanyaku, ringan. Ia mengangkat bahu. Saya juga, Bu. Aku mengangguk, tersenyum, dan keluar. Matahari siang terasa terlalu terang. Aku berjalan lebih cepat dari yang perlu. Di kepala, daftar alasan berderet, jadwal ditukar, aku salah lihat, wajah mirip. Semua masuk akal. Sore, aku pulang lebih awal. Lift naik perlahan. Aku berdiri di sudut, menghadap kaca. Aku menatap pantulan sampai mataku perih. Aku berkedip. Pantulan berkedip bersemen. Aku menghela napas. Di lorong, sensor lampu menyala lagi. Kali ini ada jeda kecil di lampu kedua. Sepersekian detik lebih lama sebelum menyala. Aku berhenti. Diam, lorong menahan napas bersamaku. Lalu lampu menyala. Aku melanjutkan langkah. Di rumah, ponsel bergetar. Pesan dari suami, rapat maju. Pulang telat. Velasco. Aku memasak sederhana. Makan sendiri. Piringku bilas pelan, menikmati suara air. Jam dinding berdetak. Semuanya patuh. Semua sesuai. Pukul 8, bel pintu berbunyi. 1 kali. Aku terkejut, tapi tidak panik. Aku mengintip lewat lubang pintu. Lorong kosong. Aku membuka pintu sedikit. Satpam berdiri di sana. Kumis tipis. Topi miring. Bu, katanya. Tadi suami ibu kesini. Darahku turun ke kaki. Kesini? Iya, katanya. Masuk sebentar. Terus turun lagi. Aku menelan. Suami saya? Ia mengangguk. Ya, Bu. Aku menatap lorong di belakangnya. Lampu menyala tenang. Tidak ada siapa-siapa. Jam berapa? Sekitar 15 menit lalu, katanya. Aku memaksa senyum. Mungkin salah orang, Pak? Ia terlihat ragu, lalu mengangguk. Bisa jadi, Bu. Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Ponselku sudah di tangan. Aku menelepon suami. Nada sambung. Nada sambung. Halo, suaranya akhirnya. Kamu ke rumah? Tanyaku. Hah? Ia tertawa kecil. Belum. Masih rapat. Oke, kataku cepat. Maaf. Aku duduk di sofa, memegang ponsel seperti jangkar. Otak kembali bekerja keras. Salah orang. Mirip. Satpam keliru. Semua mungkin. Pintu apartemen di seberang terbuka. Seorang ibu keluar membawa sampah. Aku berdiri, membuka pintu, pura-pura hendak ke tempat sampah. Bu, sapaku. Tadi ada yang lewat. Ia menoleh. Ada. Mas-mas pakai kemeja biru. Suamiku punya kemeja biru. Banyak orang punya kemeja biru. Kemana? Tanyaku. Masuk sini sebentar, katanya, menunjuk unitku. Terus keluar lagi. Aku tersenyum kaku. Oh, terima kasih. Aku kembali masuk, menutup pintu. Panggang bersandar. Napas pendek. Aku menatap ruang tamu yang rapi. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang dipindahkan. Tidak ada jejak. Aku duduk, menunggu suami pulang. Jam 9. 10 lewat 20. Aku tidak menyalakan TV. Aku tidak membuka ponsel. Aku mendengarkan rumah. Pukul 11, kunci berputar. Pintu terbuka. Suamiku masuk, lelah, rambut sedikit berantakan. Cepat, katanya. Aku berdiri. Kamu ke rumah tadi? Ia menggeleng. Enggak. Satpam bilang kamu ke sini. Ia tertawa pendek. Mana mungkin? Ada tetangga lihat,
kataku. Ia berhenti tertawa. Kamu yakin? Aku mengangguk. Ayah. Ia meletakkan tas. Aku sama sekali nggak kesini. Kami berdiri berhadapan. Lampu ruang tamu menyinari wajahnya. Aku mencari sesuatu, keraguan, kebohongan, celah. Tidak ada. Ia terlihat seperti orang yang mengatakan kebenaran. Bisa jadi ada yang mirip, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Ayah. Kami tidak membahasnya lagi. Kami mandi. Kami tidur. Aku terbangun jam 3 lewat sedikit. Lift berbunyi di kejauhan. Aku memeluk bantal. Besoknya, aku bekerja dari rumah. Aku menyiapkan alasan di kepala untuk setiap hal. Jika aku melihat sesuatu, aku akan menuliskannya. Jika aku merasa, aku akan menunggu sampai perasaan itu dingin. Siang, aku turun sebentar ke lobi untuk mengambil paket. Sap Hamberdiri. Kumis Tibel. Topi Luris. Aku berhenti di depannya. Pak, kataku. Kemarin malam yang jaga siapa? Ia tersenyum. Saya. Kemarin siang, tanyaku. Juga saya. Aku menatap papan jadwal. Tertulis namanya untuk hari ini. Aku menoleh lagi. Teman Bapak yang satu lagi. Ia mengangkat bahu. Liber. Sejak kapan? Tanyaku. Kemarin. Aku mengangguk. Terima kasih. Aku naik ke lift dengan paket di tangan. Di dalam lift, aku berdiri menghadap kaca. Aku menatap pantulan sampai terasa tidak sopan. Aku mengangkat tangan. Pantulan mengangkat tangan bersamaan. Aku menurunkan tangan. Berseman. Lift berhenti di lantai 2. Pintu terbuka. Lorong sepi. Sensor lampu menyala. Aku melangkah. 2 langkah. 3 langkah. Di ujung lorong, kaca jendela memantulkan sesuatu yang membuat kakiku berhenti. Pantulan itu memperlihatkan seseorang berjalan ke arah pintu unitku, kemeja biru, langkah cepat, sementara aku berdiri jauh di belakangnya, memegang paket. Aku menoleh. Lorong kosong. Aku menatap kaca lagi. Pantulan itu hilang. Aku berdiri lama. Paket hampir jatuh dari tanganku. Aku menelan, memaksa kaki bergerak. Aku berjalan ke pintu, membuka, masuk, menutup. Tenggengku jamatar. Aku menaruh paket di meja, tidak membukanya. Aku duduk. Aku menghitung napas. Aku menunggu logika kembali ke tempatnya. Pukul 4 sore, suamiku mengirim pesan, lagi di jalan. Aku membalas, hati-hati. Aku berdiri di depan pintu saat bel berbunyi. Aku membuka. Suamiku berdiri di sana. Kemeja abu-abu. Senyum lila. Aku memeluknya terlalu erat. Kamu kenapa? Tanyanya. Kapek, kataku. Malam itu, aku mengajaknya turun sebentar ke lobi. Aku mau ambil paket, kataku. Kami berjalan berdampingan di lorong. Sensor lampu menyala. Aku menatap kaca jendela di ujung. Pantulan kami tepat. Aku menghela napas kecil. Di lobi, satpam menyapa. Malam, Pak. Malam, jawab suamiku. Satpam menatapnya, lalu menatapku. Pak tadi sudah ke atas, ya? Suami kemenggerakan kening. Belum. Satpam terlihat bingung. Loh, barusan saya lihat. Aku merasakan dingin di tengkuk. Aku menatap suamiku. Ia menatapku balik. Di CCTV, lanjut Satpam, ragu. Ada. Aku menelan. Boleh lihat? Satpam ragu sebentar, lalu mengangguk. Ia mengajak kami ke ruang kecil di belakang pos. Layar monitor menyala, menampilkan beberapa sudut gedung. Satpam memutar rekomen. Waktu berjalan mundur. Angka jam di pojok layar. Lorong lantai 2. Pintu lift terbuka. Seseorang keluar. Wajahnya jelas. Langkahnya pasti. Kemeja biru. Aku berdiri di samping suamiku, yang memegang tanganku. Tengganya henggat. Niara. Di layar, sosok itu berjalan menuju unit kami. Aku menahan napas. Ruangan kecil itu sunyi. Kipas berdenggang. Ini, suara suamiku pecah. Aku menatap layar. Aku menatap wajah yang identik.
Aku menatap waktu di pojok. Aku menatap tangan suamiku di tanganku. Penyangkalan runtuh tanpa suara. Layar monitor itu tidak berkedip. Yang berkedip hanya mataku. Cepat, keras, seperti ingin memutus gambar dari otak sebelum gambar itu menanam akar. Sosok berkemeja biru di CCTV berjalan lurus menuju pintu unit kami, berhenti, menunduk sebentar seperti menyesuaikan sesuatu di tangan, lalu pintu terbuka. Terlalu natural. Terlalu yakin. Tidak ada ragu seperti orang yang salah alamat. Tidak ada gerakan gelisah seperti orang yang takut tertangkap. Di sampingku, suamiku, yang tangannya masih menggenggam tanganku, menelan keras. Aku mendengar suara itu lebih jelas daripada suara kipas di ruang satpam. Itu, bukan aku, katanya, pendek. Aku tidak langsung menjawab. Karena jawaban apapun terdengar seperti mengakui dunia sudah berubah. Satpam yang berjaga berdiri kaku di belakang meja kecilnya. Topinya lurus, kumis tebal, wajahnya tegang tapi berusaha tetap profesional. Saya, cuma lihat dari sini, Bu. Saya kira memang Pak, katanya. Suamiku menatap layar lagi, lalu menatap satpam. Kansinya gimana? Tanyanya. Satpam menggengket bahu pelan. Pintu unit ibu kan pakai smart lock. Bisa dibuka dari dalam, bisa pakai kode. Aku merasakan kulit tengkukku merinding. Smart lock. Kata itu dulu terasa modern, aman. Sekarang terasa seperti pintu yang bisa diajak bersekongkol. Aku memaksa suaraku tetap rendah. Pak, ini rekaman jam berapa? Satpam mencondongkan badan, menunjuk pojok layar. Jam 5:12. Aku menatap suamiku. Jam 5:12 itu tadi siang, saat aku masih di rumah dan suamiku mengirim pesan, lagi di jalan, dari kantor. Tangan yang menulis ulang kehadiran tidak hanya meniru wajah. Ia meniru waktu. Bisa mundurin lagi, aku bertanya. Satpam memutar sedikit. Pintu lift terbuka. Sosok itu keluar. Wajahnya tertangkap jelas dalam jarak yang tidak memberi ruang untuk salah. Ia menoleh sebentar ke arah kamera, seolah tahu kamera ada, tapi tidak peduli. Lalu berjalan. Suamiku menghela napas panjang, lalu sangat pelan melepaskan genggaman tanganku. Seperti ada sesuatu di antara kami yang mendadak rapuh. Kita pulang, katanya. Aku mengangguk. Kami keluar dari ruang satpam tanpa drama. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuntutan. Dalam situasi seperti ini, insting pertama bukan menyerang, melainkan menyembunyikan rasa panik agar tidak dibaca orang lain. Lorong lobi terasa lebih dingin. Lampu neon memantulkan wajah kami di lantai mengilap, dan untuk pertama kalinya aku tidak yakin pantulan itu selalu jujur. Di lift, kami berdiri berjauhan beberapa sentimeter. Kecil, tapi terasa seperti jarak antara dua kebenaran. Suamiku menatap angka lantai, tidak menatap kaca. Aku justru menatap kaca, memaksa mata mencari keterlambatan sepersekian detik yang dulu bisa ku tertawakan. Tidak ada keterlambatan. Pantulan bergerak serempak. Itu membuatku lebih takut. Sesampainya di unit, suamiku langsung memeriksa smart lock. Ia menekan beberapa tombol, membuka aplikasi di ponselnya, lalu mengernyit. Ada log, katanya. Log apa? Suaraku keluar lebih pelan daripada niatku. Riwayat buka tutup. Ia menatap layar ponsel. Tadi jam 5:12, pintu dibuka. Aku menatapnya. Kode? Swamika Menggeleng. Tertulis, admin access. Kata itu menempel di kepala. Admin, ada orang yang punya akses lebih tinggi dari kami ke pintu kami sendiri. Di gedung yang katanya aman. Aku duduk di sofa tanpa sadar. Udara di ruang tamu terasa tipis. Jam dinding berdetak pelan. Semua barang di ruangan ini tampak sama, tapi nilai keamanannya mendadak turun jadi 0. Suamiku berjalan mondar-mandir, 2 langkah, balik, 2 langkah. Aku mau ke manajemen, katanya. Jangan sekarang, aku memotong, cepat, lalu menyesal karena suaraku terdengar seperti panik. Swamika berhenti. Kenapa? Aku menelan. Aku memilih kata-kata seperti memilih langkah di lantai licin. Kalau kita heboh sekarang, kalau itu orang masih di dalam sistem, mereka tahu kita sudah lihat. Suamiku diam.
Ada jeda yang panjang. Lalu ia mengangguk pelan. Ok. Kita pikir. Aku mengangguk balik. Dalam dadaku, ketakutan berubah bentuk. Bukan lagi ketakutan pada sosok misterius. Ini ketakutan pada jaringan. Pada sesuatu yang bisa membuka pintu tanpa kunci, yang bisa membuat jam jadi tidak relevan. Malam itu, kami makan tanpa rasa. Suamiku minggunya pelan, tatapannya kosong. Aku menatap piring, mendengar bunyi sendok sebagai satu-satunya hal yang masih normal. Setiap kali ada suara dari luar unit, langkah tetangga, pintu lift, suara tawa jauh, aku menahan napas seolah suara itu mungkin adalah tanda. Kami tidak membicarakan satu hal yang sama-sama ada di kepala. Kalau itu bukan dia, siapa? Sebelum tidur, suamiku mengganti kode smart lock. Ia mengganti 2 kali, lalu menambahkan autentikasi tambahan. Tangannya bergerak cepat, seperti orang yang mencoba menutup lubang kebocoran dengan telapak tangan. Apa mungkin? Ia berhenti bicara, lalu menggeleng. Enggak. Ini gila. Aku tidak menjawab. Di kepalaku, kata gila sudah terlalu dekat dengan nyata. Aku tidak ingin suamiku masuk ke tempat yang sama dengan aku, tempat di mana logika tidak lagi jadi pagar. Aku tidur dengan ponsel di bawah bantal, bukan untuk aman, tapi untuk merasa punya sesuatu yang bisa kugenggam. Jam 3 lewat sedikit, aku terbangun. Tidak ada klik. Tidak ada langkah. Tapi tubuhku tetap kaku. Di tengah malam yang sunyi itu, suara notifikasi masuk. Halus, tapi jelas, seperti tetes air di kamar mandi. Ponsel suamiku menyala di meja samping ranjang, layar memantulkan cahaya ke wajahnya yang tidur. Aku menatap layar itu dari tempatku. Notifikasi dari aplikasi gedung. Judulnya singkat. Terlalu formal. Access granted. Unit 2B. Aku tidak bergerak. Aku menghitung napas. 1, 2, 3. Layar ponsel meredup lagi. Aku menyentuh lengan suamiku pelan. Mas, bisiku. Suamiku membuka mata, setengah sadar. Kenapa? Aku menunjuk ponselnya. Ia meraih, melihat, lalu wajahnya berubah. Bukan panik. Bukan marah. Lebih seperti seseorang yang baru saja menyadari ada orang berdiri di belakangnya sejak lama. Kita baru ganti kode, katanya pelan. Aku mengangguk. Tenggoro Kenka Kiring. Ayah. Suamiku duduk. Itu artinya? Aku tidak menyelesaikan kalimat itu. Karena melengkapinya berarti mengakui, sistem yang harusnya melindungi kami sedang membuka pintu untuk orang lain. Kami berdua diam. Di luar, lorong gedung sunyi. Tapi sunyi itu bukan kosong. Sunyi itu seperti ruang tunggu sebelum seseorang masuk tanpa mengetuk. Aku memaksakan diri berdiri, berjalan pelan ke pintu, menempelkan telinga. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Namun rasa hadir itu ada. Seperti udara berubah. Suamiku berdiri di belakangku. Napasnya menan. Ia mengangkat ponselnya, membuka aplikasi smart lock lagi. Wajahnya tegang. Ada lock baru, katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Barusan. Aku menelan. Apa? Suamiku menatapku, lalu menatap pintu. Ada upaya akses. Aku memejamkan mata sebentar, hanya untuk memastikan aku masih bisa memilih napas sendiri. Ketika membukanya, aku melihat tangan suamiku menggenggam gagang pintu dari dalam. Seolah itu bisa menghentikan sesuatu. Tidak ada bunyi. Tidak ada dorongan. Tapi kami berdua tahu, ada pihak lain yang sedang memegang kunci kami dari sisi luar. Pagi datang tanpa kejadian. Tidak ada yang masuk. Tidak ada pintu terbuka. Justru itu yang membuat semuanya terasa seperti permainan. Mereka ingin kami sadar, tapi tidak ingin terlihat. Kami turun ke lobi lebih awal, pura-pura normal. Suamiku membawa laptop seolah mau kerja dari kafe. Aku membawa tas belanja seolah mau ke minimarket. Kami berdiri di depan pos satpam. Satpam yang sama menyapa. Pagi, Pak, Bu. Suamiku menatap papan jadwal, lalu menatap satpam. Pak, siapa admin sistem akses di gedung ini? Satpam menggaruk kepala. Biasanya management pack. Ada vendor juga kalau maintenance.
Maintenance kemarin, suami bertanya, datar. Satpam menggeleng. Nggak ada jadwal. Aku memperhatikan cara satpam menghindari mata suamiku. Bukan takut. Lebih seperti tidak ingin terlibat. Kami mau ketemu adminnya, suamiku berkata. Satpam ragu, lalu menunjuk interkom ke kantor pengelola. Di sana, Pak? Kami melangkah ke kantor kecil di sudut lobi. Ada kaca bening, meja resepsionis, dan aroma AC yang terlalu dingin. Seorang staf perempuan menyambut dengan senyum yang sudah menjadi kebiasaan kerja. Ada yang bisa dibantu? Suamiku mengeluarkan ponsel, menunjukkan notifikasi, akses granted, unit 2B, dan log, admin akses, kemarin. Ia tidak meninggikan suara. Ia tidak mengancam. Ia hanya menunjukkan fakta. Senyum staf itu tidak hilang, tapi menipis. Oh, itu, mungkin glitch system, Pak? Glitch yang membuka pintu kami, suamiku bertanya. Kalimatnya pendek, tidak emosional. Staf itu menelan. Sistem kita aman kok. Aku memperhatikan tangannya yang cepat merapikan map di meja, gerakan kecil seperti menutup sesuatu. Suamiku mendekat satu langkah. Saya minta print log akses unit kami 7 hari terakhir. Staf itu tersenyum lagi. Itu harus lewat prosedur, Pak? Prosedurnya apa? Suamiku tanya. Staf itu menoleh ke pintu dalam. Saya panggil supervisor. Kami menunggu. Di ruang tunggu kecil itu, aku mendengar bunyi printer dari belakang, dengung AC, dan langkah sepatu mendekat. Supervisor keluar, pria paruh baya dengan kemeja rapi, wajah tenang, mata yang terlalu cepat menilai. Ada masalah? Tanyanya. Suamiku mengulang permintaan, tetap tenang. Supervisor mendengarkan, lalu mengangguk pelan. Kami bisa bantu, katanya. Tapi log akses itu data sensitif. Tidak bisa langsung diberikan. Apa sensitifnya data pintu rumah saya? Suamiku bertanya. Supervisor tersenyum tipis. Privasi penghuni lain. Suamiku menahan napas, lalu mengangguk. Baik. Kalau begitu saya minta kalian cek siapa yang melakukan admin akses ke unit kami. Dan saya mau jawaban hari ini. Supervisor menatap kami beberapa detik, lalu berkata, kami akan cek. Satu kalimat yang terdengar seperti janji, tapi terasa seperti penundaan. Kami keluar kantor pengelola tanpa mendapat apapun selain udara dingin. Di lobi, satpam menatap kami sekilas, lalu cepat mengalihkan pandang. Suamiku berjalan lurus, rahangnya mengeras. Kita nggak bisa mengandalkan mereka, kataku pelan saat kami sampai di lift. Suamiku tidak menoleh. Aku tahu. Lift naik. Angka lantai menyala satu persatu. Aku menatap pantulan di kaca. Wajahku tampak biasa, tapi mataku seperti selalu mencari tanda. Saat pintu lift terbuka di lantai 2, ponsel suamiku berbunyi lagi. Notifikasi. Bukan pesan. Bukan panggilan. Dari aplikasi internal gedung. Formatnya sama seperti semalam. Hanya beda satu detail. Waktunya tertulis lebih spesifik, seperti sistem yang sengaja ingin terlihat rapi. Visitor logget, nama suami, unit 2B, pukul 5.12 PM. Aku menatap waktu di notifikasi itu. 5:12 PM. Jam yang sama. Jam yang kemarin kami lihat di CCTV. Jam yang mustahil. Suamiku menatap layar, lalu menatap lorong. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Mereka lagi ngulang, katanya. Aku menelan. Di lorong yang sunyi itu, sensor lampu menyala pelan, satu persatu, seolah memberi jalan untuk sesuatu yang tidak terlihat. Ketika sistem mulai bicara dengan bahasa sendiri, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Ada malam ketika suara napas orang yang paling kau kenal berubah menjadi pertanyaan. Bukan karena iramanya berbeda, tapi karena kau mulai menghitungnya, 1, 2, 3, takut kalau di antara jeda itu ada sesuatu yang lain ikut bernapas. Aku berbaring telentang, menatap langit-langit kamar yang tiba-tiba terasa terlalu tinggi. Suamiku tidur di sampingku, membelakangi, bahunya naik turun pelan. Dulu, gerakan itu adalah jangkar. Sekarang, ia menjadi metronom yang memaksaku waspada. Aku menghitung. Tarik.
Tahan. Hembas. Sama seperti biasanya. Terlalu sama. Aku memejamkan mata, tapi pikiran tidak ikut gelap. Ia bergerak ke detail-detail kecil yang dulu tidak pernah penting. Cara suamiku menaruh ponsel di meja, selalu layar ke bawah. Cara ia mengucapkan namaku dengan jeda setengah detik di tengah, seperti memeriksa ulang nada. Cara ia mencuci tangan lebih lama dari perlu, seolah ingin menghapus sesuatu yang tidak kelihatan. Aku membenci diriku sendiri karena mulai mengamati dengan cara ini. Karena begitu kau memulai, tidak ada tombol berhenti. Pagi datang dengan suara sendok dan piring. Aku duduk di meja makan, menatap suamiku yang menuang kopi. Tangan kanannya sedikit gemetar, atau mungkin hanya bayangan dari cahaya jendela. Aku mencondongkan badan, pura-pura mengikat rambut, memperhatikan lebih dekat. Kopi, tanyanya. Ayah. Ia menuang. Tidak tumpah. Jerikannya rapi. Aku menunggu kesalahan kecil yang tidak datang. Aku merasa bodoh karena berharap ada tanda. Seolah satu tetes kopi di meja bisa menjawab semuanya. Kamu kenapa? Tanyanya, menengkap tatapanku. Kurang tidur, jawabku. Ia mengangguk, menerima alasan itu tanpa menggali. Dulu aku bersyukur. Sekarang aku mencatatnya. Kami turun bersama ke lobi. Aku berjalan setengah langkah di belakang, memperhatikan punggungnya. Cara ia melangkah, tumit dulu, lalu telapak, persis seperti kemarin. Persis seperti selalu. Jika ada orang lain yang mencoba meniru, ia melakukannya dengan sempurna. Di lorong, sensor lampu menyala. 1, 2, 3, tidak ada jeda. Aku menatap pantulan kami di kaca jendela ujung lorong. 2 sosok. Sinkron. Tidak ada keterlambatan. Aku merasa lebih gelisah karenanya. Di lobi, satpam menyapa. Pagi, Pak. Pagi, jawab suamiku. Satpam menatapnya lebih lama dari perlu, lalu menatapku. Ada sesuatu di matanya, bukan curiga, lebih seperti ragu yang tidak diberi izin untuk keluar. Aku tersenyum tipis. Ada apa, Pak? Tidak, Bu, katanya cepat. Silakan. Kami keluar. Udara pagi terasa tajam. Aku menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Naluri berkata, jangan beri siapapun kepastian bahwa kau sadar. Di luar gedung, kami berpisah. Suamiku menuju mobil, aku ke arah halte. Nanti aku kabari, katanya. Ayah, jawabku. Aku berdiri di halte, menatap punggungnya menjauh. Aku mencatat lagi, cara ia melambaikan tangan. 2 kali. Selalu 2. Aku merasa seperti orang yang menghafal doa, takut kalau satu kata saja salah, sesuatu akan runtuh. Di kantor, aku mencoba bekerja. Layar komputer penuh angka dan tabel, tapi mataku terus kembali ke sudut kecil di layar ponsel. Tidak ada pesan. Tidak ada notifikasi. Keheningan terasa seperti jebakan. Siang hari, ponselku bergetar. Pesan dari tetangga sebelah unit. Singkat. Bu, tadi pagi suami ibu lewat lagi ya? Aku membaca kalimat itu 3 kali. Yari-yariku dingin. Lewat kemana? Balasku. Keskivi kolikt. Jam 10 kurang. Aku menatap jam di layar komputer. Jam 10 kurang, suamiku seharusnya sedang rapat. Aku tahu karena ia mengirim pesan pagi tadi, masuk meeting jam 9. Aku menahan diri untuk tidak membalas dengan cepat. Aku mengetik pelan. Oh, mungkin mirip. Balasan datang hampir instan. Iya, mungkin. Tapi bajunya sama. Aku meletakkan ponsel. Dadaku terasa sesak, tapi wajahku harus tetap netral. Aku ke kamar mandi, mengunci pintu, menatap cermin. Wajahku pucat. Mata lebih gelap dari biasanya. Aku menyalakan keran, membasuh wajah, merasakan air dingin seperti satu-satunya hal yang nyata. Kamu masih di sini, bisikku pada pantulan. Aku tidak tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Sore hari, aku pulang lebih awal dengan alasan sakit kepala. Aku berdiri di depan lift, sendirian. Pintu terbuka. Aku masuk, menghadap kaca. Aku mencoba sesuatu yang bodoh, aku bergerak tiba-tiba, cepat, lalu berhenti. Pantulan mengikuti tanpa selisih.
Aku hampir tertawa, hampir. Lift berhenti di lantai 2. Pintu terbuka. Lorong sepi. Aku melangkah keluar, lalu berhenti. Di depan unit kami, ada jejak kaki basah di lantai, bekas sepatu yang baru saja lewat. Aku menatapnya lama. Jejak itu mengarah ke pintu kami, lalu berbalik ke arah lift. Aku menelan. Hujan tadi siang. Jejak itu masuk akal. Tapi arah pulangnya membuat perutku mual. Aku membuka pintu. Rumah sunyi. Aku memeriksa semua ruangan, kamar, dapur, kamar mandi. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang salah. Itu justru yang paling salah. Aku duduk di sofa, menatap pintu. Aku menunggu suara kunci. Menunggu sesuatu yang bisa kupakai untuk menamai ketakutan ini. Waktu berjalan lambat, seperti ditarik dari ujungnya. Suamiku pulang saat langit mulai gelap. Ia masuk dengan senyum lelah. Kepalaku pusing, katanya. Minum dulu, kataku, terlalu cepat. Ia menatapku, lalu tersenyum kecil. Kamu perhatian. Aku menyiapkan air. Tenggengku jamatar halas. Aku menyerahkan gelas. Jari kami bersentuhan. Kulitnya hangat. Sama. Aku merasa lega dan kecewa dalam waktu yang sama. Kamu ke rumah tadi? Tanyaku, seolah menanyakan cuaca. Ia menggeleng. Enggak. Ada yang lihat kamu. Ia menghela napas. Lagi? Aku mengangguk. Aku juga nemu jejak kaki. Ia menatap lantai, lalu menatapku. Kita pasang kamera di dalam. Aku terdiam. Ide itu masuk akal. Terlalu masuk akal. Kamera di rumah sendiri? Tanyaku pelan. Ia mengangkat bahu. Biar jelas. Aku memikirkan kamera, kabel, sudut pandang. Aku memikirkan siapa yang akan melihat rekamannya. Aku memikirkan admin akses. Nanti, kataku, kita jangan tambah alat dulu. Ia mengangguk, meski jelas tidak sepenuhnya setuju. Kami makan malam dengan jarak yang tidak terlihat tapi terasa. Aku memperhatikan cara ia mengunyah, jeda di antara suapan. Aku benci diriku sendiri karena mencari celah di orang yang kucintai. Malam itu, kami duduk menonton TV tanpa benar-benar menonton. Aku mendengar langkah di lorong luar, satu set, lalu berhenti. Aku menegang. Suami kemenali. Apa? Ada orang lewat, kataku. Ia mematikan TV. Kami mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Aku merasa bodoh, tapi ketegangan tidak pergi. Aku masuk kamar lebih dulu. Di dalam, aku memeriksa lemari. Semua pakaian ada. Aku membuka laci. Aku menghitung. Aku menutup lagi. Ritual kecil yang tidak memberi jawaban. Ketika aku keluar kamar mandi, suamiku berdiri di depan cermin, mengikat rambutnya yang sedikit panjang. Ia berhenti saat melihatku. Kenapa kamu lihat aku begitu? Aku ragu. Aku cuma memastikan. Memastikan apa? Aku menggeleng. Enggak apa-apa. Ia mendekat, menyentuh pipiku. Kamu aman sama aku. Kalimat itu dulu akan membuatku tenang. Sekarang, ia membuat dadaku bergetar. Aku mengangguk, memejamkan mata. Aku ingin percaya. Aku sangat ingin percaya. Aku terbangun tengah malam oleh suara ponsel. Bukan dering. Getaran singkat. Aku meraih ponselku. Tidak ada apa-apa. Aku menoleh ke meja samping ranjang. Ponsel suamiku menyala, lalu mati lagi. Aku duduk. Mas. Ia bergumam, tidak bangun. Aku mengambil ponselnya pelan, melihat layar kunci. Notifikasi dari nomor tidak dikenal. Judulnya singkat. Update. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku tidak membuka pesan itu. Aku mengembalikan ponsel ke tempatnya, berbaring lagi, memeluk diriku sendiri. Napas suamiku kembali menjadi metronom. Aku menghitung lagi. Pagi datang dengan kabut tipis. Aku merasa seperti belum tidur. Suamiku bangun lebih awal, katanya ada urusan. Aku mengangguk, terlalu lelah untuk bertanya. Begitu pintu tertutup, aku duduk di lantai, punggung bersandar ke pintu. Aku menunggu beberapa menit, lalu bangkit.
Aku membuka ponsel, menelepon kantor pengelola gedung. Suaraku dibuat biasa. Selamat pagi. Saya mau tanya, ada laporan tamu masuk unit saya tadi malam. Suara di seberang jeda sebentar. Sebentar ya, Bu. Aku menunggu, mendengar musik tunggu yang pelan. Lalu suara kembali. Ada catatan aktivitas, Bu. Jam berapa? Sekitar pukul 12 lewat. Aku menelan. Atas nama siapa? Jeda lagi. Lebih lama. Atas nama suami ibu. Aku menutup mata. Dia ada di rumah saat itu. Suara itu terdengar ragu. Catatan kami menunjukkan akses dari lorong. Aku mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Aku berdiri lama di tengah ruang tamu, menatap pintu, jendela, semua permukaan yang memantulkan bayangan. Aku merasa seperti berada di antara dua versi dunia yang saling menimpa. Ponselku berdering lagi. Kali ini panggilan. Dari nomor keamanan gedung. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Bu, suara satpam terdengar tegang. Kami perlu ibu turun sekarang. Ada apa? Tanyaku. Ia menarik napas. Ada laporan, kehadiran ganda. Di unit ibu. Aku memejamkan mata. Di detik itu, ketakutan berhenti menjadi kabut. Ia mengeras, mengambil bentuk. Alamat lengkap ibu, satpam memastikan, seperti takut salah. Aku menyebutkannya. Mohon segera, katanya. Ini penting. Telepon terputus. Aku berdiri sendirian di rumah yang tidak lagi netral. Aku mengambil tas, ponsel, kunci. Tanganku tidak gemetar lagi. Ketika keselamatan dipertaruhkan, tubuh berhenti bertanya. Aku melangkah keluar, menutup pintu di belakangku, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh ke pantulan. Aku turun tanpa menunggu ketakutan selesai berbicara. Lorong yang tadi terasa seperti jebakan, sekarang hanya jalur evakuasi. Pintu lift kutekan 2 kali, bukan karena perlu, karena tubuhku ingin memastikan sesuatu bergerak sesuai kehendakku. Di dalam lift, aku berdiri menghadap pintu, bukan kaca. Aku tidak mau melihat pantulan apapun. Kalau aku melihat, aku akan berhenti. Dan malam ini, berhenti adalah kemewahan yang tidak bisa kubayar. Lantai dasar. Pintu terbuka. Lobi dingin, lampu neon membuat kulit terasa pucat. Satpam berdiri di depan pos, wajahnya tegang, mulutnya seperti menahan kata-kata yang sudah diulang dalam kepala. Di sampingnya ada satu staf pengelola, seragamnya rapi, tapi matanya gelisah. Kami dapat laporan dari sistem, kata satpam cepat. Unit ibu terdeteksi 2 akses, selisih 2 menit. Aku menelan. 2 akses dari mana? Dari lorong, jawab staf pengelola, suaranya datar seperti membaca layar. Dan, ada pencocokan wajah. Aku berdiri diam. Napas masuk keluar pelan. Di belakang meja pos, monitor CCTV menyala. Di layar, lorong lantai 2 terlihat kosong, tapi indikator di bawahnya berkedip merah, seolah ada sesuatu yang lewat tanpa tubuh. Apa yang kalian mau lakukan? Tanyaku. Staf pengelola menatap satpam, lalu menjawab, "Sop kami, mengecek fisik. Pastikan tidak ada penyusup." Di unit saya? Suaraku hampir pecah, tapi aku menahannya. Tanpa suami saya? Satpam menggengak menilan. Iya, Bu. Tapi, kami bisa temani. Aku memejamkan mata sepersekian, seperti mengunci sesuatu di dalam. Tidak, kataku. Jangan naik sekarang. Mereka terdiam. Staf pengelola tampak ingin membantah, tapi aku melihat ketakutan yang sama di wajahnya. Mereka tidak yakin mereka mengontrol ini. Aku butuh waktu 1 menit, kataku. Di sini. Aku mengambil ponsel, mengetik cepat. Pesan pendek untuk suamiku, jangan pulang lewat pintu utama. Telepon aku dulu. Lalu pesan untuk 1 orang yang masih terasa nyata, Lala, teman kantor yang selalu menolak gosip tapi tidak pernah menolak mendengar. Kalau aku kirim lokasi, datang. Jangan tanya dulu. Aku tidak menunggu balasan. Aku menaruh ponsel kembali ke tas dan menatap staf pengelola. Siapa admin yang punya akses ke smart lock unit saya?
Staf itu tersenyum kaku. Kami tidak menyimpan. Jangan bohong, potongku. Kalimat itu keluar lebih tegas daripada yang kurencanakan. Aku merasakan dadaku panas. Kalau ada akses admin, ada jejaknya. Siapa? Sunyi di lobi tiba-tiba lebih berat. Satpam menggeser berat badan, seperti ingin menghilang ke balik pos. Staf pengelola menarik napas. Vendor, katanya akhirnya. Ada vendor yang pegang master access. Namanya? Tidak di saya, katanya cepat. Di kantor pusat. Siapa yang bisa hubungi? Tanyaku lagi. Ia menggeleng, terlalu cepat. Malam begini, susah. Aku memandangnya, tidak marah, hanya menyimpan. Kalau ada sesuatu terjadi di unit saya, kalian tanggung jawab, kataku. Dan kalian tahu itu. Satpam menatap lantai. Kami cuma jalankan prosedur, Bu. Aku mengangguk. Saya juga? Aku tidak naik ke unit. Aku memilih duduk di kursi tunggu dekat pintu kaca lobi, tempat kamera jelas terlihat. Tempat orang lain bisa melihatku jika terjadi sesuatu. Tempat aku tidak sendirian. Itu protokol pertama. Jangan berada di ruang privat saat ancaman tidak terdefinisi. Aku memantau jam. Detik berjalan. Aku menghitung pola. Mereka selalu memakai jam yang sama, pukul 5.12. 012, Kember. 2 angka. 2 menit. 2 versi. Di luar, hujan tipis turun. Tetangga lewat membawa payung, menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandang. Mereka tidak tahu bahwa keheningan ini sedang menahan sesuatu agar tidak meledak. Ponsel keberjeter. Balasan dari Lala. Oke. Kirim lokasi. Aku kirim. 1 titik. Lalu pesan dari suamiku masuk, singkat. Kenapa? Aku di parkiran kantor. Aku mengetik cepat, jangan pulang dulu. Sistem gedung bilang kamu masuk 2 kali. Aku di lobi. Telepon. Telepon masuk. Aku mengangkat, suaraku tetap rendah. Kamu aman? Aman, jawab suamiku, tapi suaranya pecah di ujung. Kamu kenapa di lobi? Aku nggak mau sendirian di unit, kataku. Ada deteksi akses lagi. Ada jeda panjang. Suara napasnya terdengar. Aku jalan ke gedung sekarang. Jangan, kataku. Kalau kamu datang, kita kasih mereka pola. Kita tunggu. Aku butuh kamu di luar sistem. Di luar sistem, ia mengulang, pelan. Kalau ada yang bisa masuk pakai namamu, kataku, kita butuh 1, kamu, yang benar tetap jauh. Aku mendengar suaranya menelan. Ok. Aku menutup telepon dengan tangan dingin, tapi pikiranku mulai bekerja. Ketika panik mereda, ruang untuk strategi muncul, kecil, tapi ada. Protokol kedua, tidak ada konfrontasi langsung. Ancaman yang tidak terlihat suka reaksi. Reaksi adalah data. Aku menoleh ke pos satpam. Pak, kataku. Boleh saya lihat log akses tadi? Satpam ragu. Staf pengelola ingin berkata tidak. Aku mengangkat ponsel, merekam layar monitor CCTV dari jarak aman. Saya catat semua, kataku pelan. Kalau kalian nggak bisa kasih, saya simpan bukti bahwa kalian menolak. Staf pengelola menatapku lama, lalu menghela napas. Ia mengambil tablet dari meja, membuka aplikasi internal. Layar kecil menampilkan teks, Unit 2B, akses granted, admin. 2 kali. Selisih 2 menit. Aku menatap teks itu seperti menatap surat kematian. Jam berapa tepatnya? Pukul 00.12 dan pukul 00.14, jawabnya. 2 menit. Lagi. Ada IP, tanyaku. Staf itu mengernyit, lalu menggeser layar. Ada angka. Ada kode. Ada sesuatu yang tampak seperti identitas mesin. Aku memotret layar dengan ponselku. Tanpa suara, tanpa flash. Terima kasih, kataku, datar. Staf itu menatapku dengan raut yang tidak suka, bukan karena aku jahat, tapi karena aku membuatnya terlibat. Protokol ketiga, bukti harus keluar dari ruang yang bisa dikendalikan mereka. Aku mengirim foto itu ke Lala dan ke email pribadiku.
Aku tidak menyimpannya hanya di galeri. Aku tidak percaya pada satu tempat. Lalu aku menatap staf pengelola lagi. Ada kamera di lorong lantai 2, kan? Ja. Siapa yang punya akses rekamannya? Tanyaku. Management. Jawabnya si Pat. Aku mengangguk. Manajemen yang tadi menunda. Manajemen yang mengatakan, glitch. Manajemen yang mungkin bukan pihak netral. Aku berdiri, berjalan pelan ke pintu kaca lobi, menatap luar. Hujan semakin rapat. Lampu jalan memantul di aspal basah. Gedung ini tampak seperti kapal besar yang diam, tapi di dalamnya ada aliran listrik yang bisa mengunci pintu kapan saja. Ponselku bergetar lagi. Lala, aku 10 menit lagi. Aku menghela napas. Satu sekutu di luar gedung. Satu suami di luar sistem. Aku di tengah, di lobi, di bawah kamera. Aku menunggu tanpa menunggu. Ada perbedaan. Menunggu tanpa pasrah. Sekitar 5 menit kemudian, Satpam menerima telepon. Ia mengangkat, mengangguk-angguk, lalu menutup. Ia menatap staf pengelola, lalu menatapku. Bu, ada update? Aku berdiri. Apa? Satpam Menilon. Ada akses baru. Bukan unit ibu. Tapi, lantai 2 juga. Aku menahan napas. Unit siapa? Ia ragu. Unit kosong. Yang belum dihuni. Unit kosong. Unit yang selalu gelap. Unit yang pintunya jarang dibuka. Ruang yang sempurna untuk menyembunyikan sesuatu tanpa saksi. Staf pengelola membuka tablet lagi. Aku mendekat setengah langkah, tetap menjaga jarak. Layar menampilkan, unit 2C, admin akses, pukul 00.18. Aku menatap angka itu. Lalu aku menatap lorong lift. Aku membayangkan seseorang di lantai 2, bergerak dari satu pintu ke pintu lain, tanpa kunci, tanpa wajah yang jelas. Protokol keempat, jangan ke atas sendirian. Jangan ke atas dengan orang yang tidak mengerti. Satpam berkata pelan, kami harus cek, Bu. Sop. Aku menggeleng. Jangan. Staf pengelola menggengket alas. Bu, kalau ada orang di sana? Kalau ada orang di sana, potongku, kalian naik bertiga? 2 satpam, 1 staf. Jangan ada yang sendiri. Dan rekam semuanya. Mereka terdiam. Aku sendiri terkejut dengan suaraku yang terdengar seperti komando. Tapi aku tahu, kalau mereka naik, aku butuh mereka jadi kerumunan, bukan target satu-satu. Satpam menggenggat pelan. Baik, Bu. Mereka memanggil satu satpam lain dari shift belakang. Pria itu datang, lebih muda, mata masih polos. Mereka bertiga masuk lift. Pintu menutup. Aku berdiri di depan pintu lift, menatap angka naik. Aku tidak ikut. Keheningan lobi menelan suara lift. Aku mendengar detak jam dinding lobi. Aku merasakan tanganku berkeringat. Aku menatap kamera di pojok, berharap ia benar-benar merekam, bukan sekadar dekorasi. Ponsel Berger. Suamiku, aku di luar gedung, jauh. Aku bisa lihat pintu masuk. Aku membalas, jangan masuk. Kalau ada yang keluar mirip kamu, kamu lihat. Aku tidak tahu mengapa aku menulis itu. Tapi naluriku berkata, jika ada 2, maka 2 itu bisa lewat mana saja. 10 menit terasa seperti 1 jam. Lift belum turun. Tidak ada suara. Tidak ada teriakan. Lobi tetap sunyi, seolah gedung menahan napas agar tidak membocorkan rahasia. Lalu pintu lift terbuka. Satpam pertama keluar, wajahnya pucat. Staf pengelola berjalan cepat, memegang tablet seperti tameng. Satpam muda menyusul, napasnya pendek. Ada apa? Tanyaku. Satpam pertama menelan. Unit 2C, ada perangkat. Perangkat apa? Suaraku tetap rendah, tapi dadaku seperti runtuh. Staf pengelola menatapku, lalu berkata, seolah membaca laporan di kepalanya. Ada panel kecil di plafon lorong dekat unit kosong. Kabelnya masuk ke shaft. Ada semicam hub. Aku memejamkan mata. Plafon lorong. Kabel. Hub. Itu bukan orang yang kebetulan punya kunci. Itu infrastruktur. Bisa dibuka? Tanyaku.
Satpam menggeling. Kami nggak berani bongkar. Tapi ada indikator lampu. Nyala. Lampu nyala. Berarti bekerja. Berarti masih ada yang mengontrol. Aku merasakan sesuatu di perut, bukan lagi takut. Lebih seperti kepastian pahit. Foto, kataku Pelon. Apa? Staf Pengelola bingung. Ambil foto, aku menegaskan. Sekarang, dari ponsel kalian. Recam. Satpam muda mengeluarkan ponsel, tangannya gemetar, tapi ia mengangguk. Staf pengelola ragu, lalu mengeluarkan ponselnya juga. Mereka menunjukkan kepadaku foto panel plafon yang terbuka sedikit, kabel-kabel rapi, kotak kecil dengan lampu hijau berkedip. Aku menatap foto itu. Kabel-kabel itu terlalu rapi untuk instalasi liar. Kotak itu terlalu resmi untuk kejahatan amatir. Dan lampu hijau itu seperti tanda bahwa seseorang sedang tersenyum dari jauh. Ponselku bergetar lagi. Lala, aku di lobi. Aku menoleh. Lala masuk dengan payung, rambutnya basah sedikit, matanya langsung menangkap wajahku. Ia tidak bertanya banyak. Ia hanya mendekat, melihat foto di layar ponselku, lalu menghela napas panjang. Ini bukan orang iseng, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku tahu. Lala menatap staf Pengelola. Kalian punya teknisi internal? Staf itu menggeleng. Vendor. Vendor mana? Lala menekan datar. Staf Pengelola menilon. Saya nggak tahu. Lala menatapku, lalu berkata sangat pelan, seperti menyusun kalimat agar tidak terdengar oleh dinding. Kalau ada hub di plafon, itu bisa jadi penguat sinyal, bisa jadi recorder, bisa jadi relay untuk smart lock. Kata-kata itu masuk ke otakku seperti paku. Relay untuk smart lock. Jadi akses admin bukan sekadar menu di aplikasi, bisa jadi ditarik dari perangkat fisik di gedung. Aku menatap foto lagi. Kotak kecil itu seperti jantung sistem yang berdetak. Dan jantung selalu punya pemilik. Ini mengarah ke siapa? Tanyaku, hampir berbisik. Lele menggangketku, matanya fokus. Ke orang yang punya otorisasi internal. Atau orang yang menyamar sebagai internal. Aku menatap staf pengelola. Ia menghindari mataku. Di detik itu, motif mulai terlihat. Penggandaan identitas bukan sekadar meniru suamiku untuk menakutiku. Itu alat kontrol. Membuatku meragukan suamiku, meragukan diriku, meragukan gedung, sampai aku kehilangan pijakan. Sampai aku mudah diarahkan. Aku merasakan napas panjang keluar dari dadaku. Aku tidak lagi ingin jawaban cepat. Aku ingin struktur. Aku ingin siapa yang mengikat kabel ini, siapa yang menyalakan lampu hijau itu, siapa yang memegang tombol, akses granted. Jangan bongkar apapun, kataku pada mereka, lebih tegas. Kalian laporkan resmi. Dan aku minta semua catatan log disimpan. Jangan dihapus. Staf Pengelola menatapku. Bu, ini rumit. Aku tersenyum tipis, tanpa hangat. Ayah, karena ada yang bikin rumit. Lala menyentuh lenganku sebentar, memberi sinyal, kita punya bukti. Suamiku mengirim pesan, ada mobil hitam parkir lama di luar. Orangnya nggak turun. Aku menatap pesan itu, lalu menatap pintu kaca lobi. Hujan masih turun. Di luar, lampu jalan memantul. Semua tampak biasa. Tapi sekarang aku tahu, ancaman ini tidak berjalan di lorong dengan sepatu basah. Ia duduk di balik sistem, menekan tombol, menggandakan wajah, memindahkan waktu. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Lampu hijau di foto itu berkedip di kepalaku seperti jam. Ancaman punya struktur, dan struktur selalu punya pemilik. Kafe itu bukan tempat yang nyaman, tapi justru karena itu aku memilihnya. Lampunya kekuningan, kursinya mengeluarkan bunyi ketika digeser, dan musiknya terlalu pelan untuk menutupi percakapan. Tempat seperti ini tidak menarik perhatian siapapun. Orang datang hanya untuk duduk, bukan untuk dilihat. Aku duduk paling pojok, membelakangi dinding. Kebiasaan itu muncul tanpa aku minta. Dari sana aku bisa melihat pintu masuk, kasir, dan jendela. Lala duduk di depanku, rambutnya masih sedikit lembab karena hujan.
Ia tidak bertanya hal-hal yang membuatku harus menjelaskan panjang. Ia hanya mengeluarkan laptop tipis dari tasnya, menyalakannya, lalu menatapku seolah berkata, "Aku di sini. Suamiku tidak ikut." Ia sengaja tetap di luar gedung, di tempat yang tidak bisa ditulis ulang oleh sistem. Itu keputusan yang paling sulit dan paling benar. Karena kalau ada yang sedang menggandakan dirinya, satu-satunya cara mempertahankan yang asli adalah memisahkannya dari panggung. Aku mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto panel plafon, log akses admin, notifikasi visitor yang memakai nama suamiku. Lala melihat tanpa ekspresi berlebihan. Matanya bergerak cepat, membaca kode-kode kecil di pojok layar, memperhatikan angka jam, pola 2 menit yang berulang. "Kamu sadar ini bukan cuma smart lock," katanya pelan. Aku mengangguk. Aku cuma nggak tahu seberapa besar. Lala tidak langsung menjawab. Ia membuka catatan digital di laptop, tapi tidak mengetik nama. Ia mengetik simbol. Ia menulis waktu. Ia menulis urutan. Ia menyusun seperti orang memetakan hujan dari bekas tetesnya. "Kita mulai dari yang bisa dipastikan," katanya. Akses admin muncul berkali-kali. Selalu jam tertentu. Selisih tertentu. Ada perangkat fisik di lorong. Itu berarti ada 2 jalur, jalur sistem dan jalur fisik. Aku menelan. Dan keduanya bisa dipakai bareng. "Iya," jawabnya. "Itu bukan kerja satu orang yang iseng." Di luar jendela, mobil lewat pelan. Lampu-lampunya menyapu dinding kafe sebentar, lalu hilang. Aku refleks menahan napas, baru sadar setelah Lala menatapku. "Kamu nggak salah," katanya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat bagian dalam dadaku yang tegang sedikit longgar. "Aku masih nggak percaya," jawabku, jujur. "Percaya bukan tugasmu sekarang," katanya. "Tugasmu bertahan dan kumpulin bukti." Aku mengangguk. Kata, bukti, terasa seperti satu-satunya benda solid di ruangan yang penuh kabut. Lala mengeluarkan kabel kecil, menghubungkan ponselku ke laptopnya. "Kamu udah backup semua ini?" tanyanya. "Ke email," jawabku. "Bagus," katanya. "Tapi kita bikin salinan yang nggak bisa hilang kalau akunmu kena." Ia bicara pelan, tapi tegas. Ia tidak panik. Ia juga tidak mencoba menjadi pahlawan. Ia hanya bergerak dengan logika yang bersih, hal yang sudah lama aku butuhkan dari seseorang. Sambil menyalin, Lala meminta aku mengingat urutan kejadian. Aku mengulang, tanpa dramatisasi, tanggal, jam, siapa bilang apa yang terlihat di CCTV. Aku mendengar suaraku sendiri seperti narasi orang lain. Seolah tubuhku hanya medium untuk memindahkan data. "Kita perlu saksi," kata Lala. "Aku punya tetangga yang lihat," jawabku. "Nama?" Lala bertanya. Aku menyebut nama panggilan tetangga, lalu berhenti. Tapi aku nggak mau libatin orang terlalu jauh. Lala menggengak. "Kita nggak tarik mereka ke tengah. Kita cuma butuh pernyataan singkat. Kalau perlu." Aku menatap cangkir kopi yang mulai dingin. "Kalau mereka tahu aku kumpulin saksi." "Kita jangan terlihat kumpulin," katanya. "Kita bikin semuanya tampak seperti kebetulan." Kebetulan. Kata itu dulu aku pakai untuk menenangkan diri. Sekarang kata itu jadi alat strategi. Lala membuka foto panel plafon lebih besar, memperbesar bagian label kecil yang nyaris tak terbaca. Ada kode seri. Ada stiker vendor yang setengah terkelupas. "Ini penting," katanya. "Kalau ada nomor seri, kita bisa lacak jenis perangkat." Aku mencondongkan badan. Di pojok foto, ada tulisan kecil. Huruf-huruf dan angka yang terlihat seperti identitas barang. Lala menyalinnya ke catatan. "Aku punya teman," katanya pelan, "yang pernah kerja di instalasi sistem gedung. Bukan polisi. Tapi dia ngerti vendor-vendor begini." Aku menelan. "Jangan sebut nama aku." "Tentu," katanya. "Kita pakai cara aman." Ia menulis pesan di ponselnya, singkat, tanpa konteks berlebihan. Hanya kode seri, tanpa alamat, tanpa nama. Aku melihat jari-jarinya bergerak cepat, lalu berhenti. Ia tidak mengirim lewat aplikasi yang biasa. Ia memakai pesan yang bisa terhapus.
Ia bahkan mematikan pratinjau notifikasi. Ini, kayak operasi, gumamku tanpa sadar. Lala menatapku, mata tenang. Ini memang sudah jadi operasi dari pihak sana. Kita cuma berhenti jadi target pasif. Kata, target, membuat kulitku dingin. Tapi juga membuat punggungku tegak. Target pasif adalah orang yang menunggu. Aku tidak mau menunggu lagi. Kami menyusun protokol komunikasi. Tidak lewat telepon biasa. Tidak lewat pesan panjang. Kata-kata kunci. Jam tertentu. Jika aku harus kirim lokasi, aku kirim dengan alasan berbeda, belanja, bertemu teman, urusan kantor. Jika aku merasa diikuti, aku tidak pulang. Aku berhenti di tempat ramai. Aku membuat diri terlihat normal. Lala juga menekankan satu hal, kamu jangan konfrontasi manajemen. Aku tahu, jawabku. Bukan cuma karena mereka mungkin terlibat, katanya. Tapi karena kalau mereka bersih pun, proses mereka lambat. Kamu butuh langkah yang lebih cepat dari sistem. Aku menatap keluar jendela. Hujan sudah berhenti, tapi aspal masih basah. Sisa-sisa air mementolkan langit gelap. Aku memikirkan mobil hitam yang suamiku lihat tadi. Orang yang tidak turun. Menunggu. Mengketap. Waktu menjadi musuh. Aku merasakannya seperti jam yang berdetak di belakang mata. Ponsel keberjeter. Pesan dari suamiku, mobil hitam masih ada. Tapi sekarang pindah sedikit. Aku membalas, jangan dekat. Foto kalau aman. Lala menggengket alis. Ada mobil. Aku mengangguk. Katanya dari tadi. Lala tidak panik. Ia hanya menambahkan 1 poin di catatan, kemungkinan surveil eksternal. Lalu ia menatapku. Kalau benar ada pemantauan luar, berarti ini lebih besar dari gedung. Aku menelan. Seberapa besar? Lala menggila napas. Bisa jadi mereka ngincer suamimu, atau kamu, untuk sesuatu. Pencurian identitas. Pemerasan. Atau, akses ke sesuatu yang dia punya. Aku menggeleng pelan. Suamiku cuma karyawan biasa. Lala tidak tersenyum. Kadang yang dicari bukan posisinya, tapi aksesnya. Kebiasaannya. Polanya. Aku memejamkan mata. Pola. Kata itu kembali lagi. Mereka tidak perlu orang penting. Mereka hanya perlu orang yang bisa ditulis ulang tanpa menimbulkan alarm. Aku membuka mata lagi, menatap Lala. Kalau mereka bisa bikin orang mirip suamiku, mereka bisa bikin apa lagi? Lala menahan jeda. Mereka bisa bikin kamu ragu. Itu yang paling berbahaya. Keningan menempel di meja. Aku mendengar bunyi sendok dari meja sebelah. Seorang pelanggan tertawa kecil. Dunia tetap normal, dan justru itu yang membuat situasi ini terasa seperti jebakan psikologis yang sempurna. Kamu bisa berteriak, tapi orang akan mengira kamu hanya lelah. Ponsel Lala bergetar. Ia menatap layar, lalu mengangkat sedikit, menunjukkan padaku. Pesan dari temannya. Singkat. Tidak ada salam. Kode seri itu punya vendor yang biasa pasang sistem akses terpadu. Mereka kerjanya untuk gedung-gedung besar. Tapi, biasanya nggak dipasang tanpa kontrak pusat. Ada pihak yang harus tanda tangan. Aku menatapnya, pelan. Pihak siapa? Lala menggulir sedikit. Ada kalimat berikutnya. Vendor ini pernah tersangkut kasus spoofing akses di beberapa lokasi. Mereka sering pakai subkontraktor bayangan. Kalau muncul di gedung kamu, itu bukan kebetulan. Itu pola. Aku merasakan udara keluar dari paru-paru, seperti ada tangan menekan. Spoofing access. Subcontractor bayangan. Kata-kata itu membuat semuanya menjadi lebih teknis dan lebih mengerikan, karena teknis berarti bisa diulang, bisa dipakai ke siapapun. Berarti, suaraku serak. Berarti ini jaringan, Lala menyelesaikan, pelan. Bukan satu orang di lorong. Bukan satu satpam salah lihat. Ini orang-orang yang ngerti sistem. Aku menatap ke arah pintu kafe. Setiap orang yang masuk sekarang terasa seperti kemungkinan. Aku memaksa diri menurunkan bahu, menenangkan napas. Jangan terlihat takut. Takut adalah sinyal. Lala menatap laptopnya pelan.
Kita butuh satu langkah yang bikin mereka kehilangan kendali, katanya. Tapi kita nggak bisa gegabah. Langkah apa? Tanyaku. Lala menatapku, lalu berkata, kita harus tahu siapa yang memberi otorisasi. Siapa yang punya akses admin resmi. Kalau kita bisa dapat satu dokumen, satu nama, kita punya arah. Dokumen, nama, arah. 3 kata yang terasa seperti cahaya kecil di terowongan. Tapi itu berarti kita harus masuk ke pusat, kataku, hampir berbisik. Lala menggengak. Dan itu berarti kamu harus tetap terlihat seperti target yang belum sadar. Aku menelan. Di luar, langit gelap. Lampu jalan menyala satu persatu, seperti sensor di lorong gedung. Aku membayangkan kembali panel plafon, lampu hijau berkedip. Aku membayangkan ada orang yang memantau bukan hanya pintu, tapi napas. Ponselku bergetar lagi. Foto dari suamiku masuk. Mobil hitam, diambil dari jauh. Plat nomor terlihat separuh, sisanya blur. Tapi ada satu detail yang membuat perutku jatuh. Di dashboard mobil itu, terlihat kartu akses gantung, kartu berlogo yang mirip dengan logo pengelola gedung. Aku menatap foto itu lama. Lala melihat, lalu wajahnya mengeras. Itu kartu akses internal, katanya. Aku mengangguk, tenggorokanku kering. Berarti mereka bukan orang luar. Lala menatapku. Suaranya turun. Atau mereka ingin terlihat seperti orang dalam. Kami diam. Kafe terasa lebih sempit. Bunyi mesin kopi di bar terdengar jauh, seperti dari ruangan lain. Aku merasakan garis tipis antara aman dan terbuka semakin kabur. Lala akhirnya berkata, kalau ini terorganisir, mereka mungkin punya lebih dari satu titik. Bukan cuma gedungmu. Aku menatapnya. Maksudmu, ada korban lain? Lala tidak menjawab langsung. Tapi matanya memberi jawaban yang lebih berat daripada kata-kata. Di detik itu, harapan rapuhku berubah bentuk. Bukan lagi harapan untuk pulang dan semuanya normal. Itu sudah mati. Harapan yang tersisa adalah harapan untuk bertahan cukup lama sampai bukti terkumpul, sampai nama keluar, sampai struktur punya pemilik yang bisa ditunjuk. Aku mengambil napas panjang, lalu mengangguk pelan. Kataku, kita jalan. Lala menepuk meja sekali, kecil, seperti menandai kesepakatan. Mulai malam ini, tiap langkah kamu harus presisi. Aku menatap ponselku, foto mobil hitam masih terbuka. Kartu akses gantung itu seperti mata yang menatap balik. Ketika jaringan terlihat, langkah harus presisi. Malam pertama setelah aku melihat kartu akses di dashboard mobil hitam, aku tidur seperti orang yang baru saja mengetahui pintu rumahnya tidak punya dinding. Tubuhku merebah, tapi pikiranku tetap berdiri di lorong, menatap lampu sensor, menunggu siapa yang lewat tanpa wajah. Aku tidak bilang apa-apa pada siapapun di gedung. Aku juga tidak menantang manajemen lagi. Lala benar, kalau jaringan sudah terlihat, tiap gerakan harus seperti jarum. Kecil, tepat, dan tidak meninggalkan bekas. Esok paginya, aku pulang ke unit dengan wajah yang sengaja kubuat lelah, bukan takut. Takut mengundang pertanyaan. Lelah hanya mengundang simpati. Aku mengangkat belanjaan kecil dari minimarket, seolah aku masih hidup normal. Di lobi, satpam menyapa dengan sopan yang dipaksakan. Pagi, Bu. Pagi, jawabku. Senyum tipis. Tidak terlalu ramah. Tidak terlalu dingin. Aku berjalan ke lift, berdiri di tengah, menatap angka lantai naik. Aku merasakan kamera di sudut lobi menempel di punggungku seperti jari. Aku membiarkan mereka melihatku, perempuan biasa, rutinitas biasa, tidak berubah. Di lantai 2, lorong sepi. Sensor lampu menyala satu persatu. Aku sengaja berjalan dengan ritme yang sama seperti hari-hari sebelumnya, bahkan menghitung langkahku agar suara sepatuku tidak terlalu cepat. Aku ingin sistem itu percaya bahwa aku masih mematuhi polanya. Di depan pintu unit, aku menempelkan kartu akses yang seharusnya tidak berfungsi untuk rumah, hanya kartu parkir, ke panel smart lock. Tidak ada reaksi. Aku menghela napas, pura-pura kecewa, lalu memasukkan kode. Pintu terbuka. Aku masuk, menutup, mengunci lagi. Baru setelah itu, bahuku turun.
Protokol baru yang kami susun dengan Lala dan suamiku mulai berjalan. Aku tidak lagi membiarkan suamiku menjadi figur tunggal dalam sistem. Kami memisahkan keberadaannya dari pola gedung. Ia pulang lewat pintu samping, parkir di area luar, naik tangga darurat sesekali, bukan karena film aksi, tapi karena variabel kecil membuat pemalsuan lebih sulit. Dan aku menjadi aktor di rumah sendiri. Aku tetap memasak, tetap menjemur, tetap turun ambil paket, tapi setiap langkahku diam-diam dilapisi pengamatan. Aku membuat catatan waktu di kertas kecil, bukan di ponsel. Aku menyimpan kertas itu di dalam wadah beras, dibungkus plastik, seperti menyimpan garam dari air laut. Aku mulai mendengar suara malam kembali. Bukan suara yang keras. Justru yang paling berbahaya, bunyi yang rapi. Klik kecil dari plafon lorong, seperti panel yang menutup. Dengung halus di dinding dekat pintu, seperti listrik yang baru dialirkan. Dan setiap kali jam mendekati pukul 00.12, udara di unit seperti berubah densitas, seolah ada tangan yang menunggu di luar untuk menekan tombol. Aku tidak menatap jam setiap saat. Tapi tubuhku tahu. Tubuh selalu tahu sebelum pikiran sempat. Malam kedua, aku sengaja meninggalkan ponsel suamiku di atas meja ruang tamu, layar menyala, notifikasi terlihat. Aku memberi umpan kecil, kalender rapat kantor besok, jam pulang yang jelas, rute yang tampak pasti. Lala bilang, kalau mereka benar memantau, mereka akan menyesuaikan. Mereka tidak akan tahan melihat jalur yang bisa mereka pakai. Aku duduk di kamar, mematikan lampu, dan menunggu bunyi. 011. Henning. 012. Catherine Hayles. Bukan dari ponselku, tapi dari gagang pintu, seperti ada motor kecil yang aktif sebentar. Aku menahan napas. Suamiku menatapku dari sisi ranjang, matanya gelap. Jangan bergerak, bisikku. Kami diam. Tidak ada dorongan. Tidak ada bunyi langkah. Tapi ponsel suamiku di ruang tamu, yang tadi kami biarkan, tiba-tiba menyala, cahaya biru menembus celah pintu kamar seperti kilat kecil. Notifikasi baru. Aku tidak perlu melihat untuk tahu, sistem sedang membalas. Pagi hari, suamiku menunjukkan ponselnya. Ada notifikasi internal gedung, visitor logget, nama suami, unit 2B, pukul 00.12. Persis. Mereka menandai jam yang kami takutkan. Mereka menegaskan kontrol. Seperti berkata, kamu boleh bermain, tapi papan catur ini milik kami. Aku menelan. Mereka lihat kalender, kataku. Suami menatapku, rahangnya mengiras. Kita harus dapat nama. Lala bilang, untuk dapat nama, kami butuh satu kesalahan dari mereka. Bukan kesalahan besar. Cukup satu langkah yang terlalu percaya diri, satu akses yang dilakukan dari perangkat yang bisa dilacak. Aku mulai memancing dengan cara paling aman. Aku menjadi patuh. Aku turun ke lobi, menyapa satpam, menanyakan hal-hal kecil yang tidak mencurigakan. Aku tersenyum, bilang, terima kasih, bersikap seperti penghuni yang hanya punya keluhan biasa. Aku bahkan meminta maaf karena kemarin terlalu panik. Satpam terlihat lega. Orang lebih suka penghuni yang kembali jadi normal. Aku datang ke kantor pengelola, membawa kue kecil, bilang hanya ingin memastikan sistem baik-baik saja. Staf pengelola menyambut dengan senyum yang tidak tulus tapi profesional. Supervisor yang sama muncul, suaranya tenang. Kami sudah cek, Bu, katanya. Tidak ada penyusup. Aku mengangguk, pura-pura menerima. Sekerla, kataku. Saya memang suka overthinking. Kalimat itu rasanya seperti menelan pecahan kaca. Tapi aku menelannya. Karena aku butuh mereka lengah. Aku keluar dari kantor pengelola, berjalan pelan, melewati pintu belakang yang menuju ruangan servis, tempat biasanya hanya staf lewat. Aku sengaja melambat di depan pintu itu, menoleh seolah mencari toilet. Pintu servis sedikit terbuka. Di dalam, lorong sempit dengan kabel-kabel di dinding. Bau debu dan logam. Aku tidak masuk. Aku hanya melihat. Itu cukup untuk memberi sinyal. Aku tahu ada sisi gedung yang bukan untuk penghuni. Malamnya, Lala mengirim pesan singkat, besok, jam 5 sore. Buat mereka yakin kamu sendirian.
Aku membaca pesan itu berkali-kali. Jam 5 sore. Jam 5.12 adalah pola mereka. Kalau aku sendirian, jam itu, mereka mungkin mengulangi permainan, tapi kali ini, kami siap. Aku merencanakan segalanya seperti orang menyiapkan napas sebelum menyelam. Suamiku tidak boleh ada di sekitar gedung, tapi ia harus cukup dekat untuk melihat keluar masuk. Lala akan berada di kafe seberang, membawa laptop, memantau waktu dan siap mencatat. Aku sendiri akan menjadi titik yang mereka pikir bisa mereka tekan. Besoknya, aku membuat skenario sederhana. Aku keluar gedung jam 4 lewat, membeli sesuatu, lalu kembali. Di lobi, aku sengaja menatap ponsel, seolah sedang menunggu pesan suami. Aku menarik napas panjang, seperti orang kesal. Aku menampilkan emosi kecil yang bisa dibaca kamera, lelah, sendiri, mudah dimanipulasi. Aku naik ke lantai 2, masuk unit, dan meninggalkan pintu sedikit tidak rapat, sengaja. Smart lock masih mengunci, tapi celah pintu memberi kesan ceroboh. Aku menyalakan lampu ruang tamu, menaruh 2 gelas di meja, seolah suami akan pulang. Aku lalu masuk kamar, menutup pintu, dan duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding. Jam di ponselku menunjukkan pukul 5.10. Aku menahan napas. 5:11. Tidak ada bunyi. 5:12. Ponselku bergetar, bukan notifikasi biasa, tapi getaran panjang, seperti panggilan. Aku tidak mengangkat. Aku menatap layar. Unknown. Gagarin berhenti. Hening. Lalu, pelan sekali, ada bunyi dari luar pintu unit. Bukan ketukan. Bukan bel. Bunyi kecil seperti panel smart lock aktif. Seperti motor yang bekerja, seperti kode yang dimasukkan dari jauh. Aku menutup mata. Telingaku menangkap semuanya. Klik halus. Tarikan ringen. Pintu seperti digerakkan, bukan didorong. Seolah orang di luar sudah tahu pintu ini akan patuh. Aku menahan tubuhku agar tidak bergerak. Aku tidak ingin lantai berderit. Di celah bawah pintu kamar, cahaya dari ruang tamu bergerak, sebuah bayangan lewat, memotong garis cahaya. Langkahnya terakhir. Tidak ragu. Tidak terburu. Orang yang tidak takut tertangkap. Napas suamiku tidak ada. Itu penting. Aku sendirian. Dan itu yang mereka mau. Bayangan berhenti di dekat meja ruang tamu, seperti memeriksa 2 gelas. Lalu bergerak lagi, mendekati arah kamar. Aku merasakan jantungku memukul tulang rusuk. Ini bagian yang paling sulit, tetap diam ketika naluri ingin lari. Di luar kamar, bayangan itu berhenti lagi. Aku bisa mendengar suara pakaian bergesek pelan. Seperti seseorang menunduk, menempelkan telinga ke pintu kamar. Aku menahan napas sampai dada terasa sakit. Lalu terdengar suara yang membuat semua bulu kuduku berdiri. Suara notifikasi dari ponsel suamiku, yang seharusnya ada di luar gedung, berbunyi di ruang tamu. Tidak mungkin. Aku membuka mata, tapi tidak bergerak. Suara itu datang lagi, pendek. Seperti ponsel yang diaktifkan. Seperti identitas yang dipanggil. Bayangan di luar kamar bergerak mundur sedikit, lalu langkahnya berubah arah. Cepat. Seolah ia baru menyadari ada variabel yang tidak ia antisipasi. Aku mendengar pintu utama unit menutup pelan. Tidak dibanting. Tidak panik. Ia keluar seperti hantu yang tidak pernah ada. Aku tetap diam 30 detik penuh. Baru setelah itu aku merangkak ke pintu kamar, menempelkan telinga. Sunyi. Aku membuka pintu kamar sedikit. Ruang tamu kosong. 2 gelas masih di meja. Lampu masih menyala. Tidak ada bekas. Tapi di atas meja, dekat remote TV, ada satu benda yang tidak ada sebelumnya. Kartu kecil, putih, tanpa tulisan jelas, hanya ada QR code dan garis magnetik tipis. Kartu akses. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Permukaannya hangat, seolah baru saja keluar dari saku seseorang. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Lala, aku lihat seseorang keluar lorong lantai 2. Kamera kafe nangkap si Paruvaya. Bukan suamimu. Aku menelan. Kartu akses tertinggal, balasku. Hampir bersamaan, suamiku menelepon. Suaranya tegang. Ada orang keluar dari pintu samping.
Dia masuk mobil hitam. Aku menutup mata. Kartu akses di tanganku terasa seperti tiket menuju jawaban atau tiket menuju masalah yang lebih besar. Aku menatap QR code di kartu itu. Aku memotret, mengirim ke Lala. Lala membalas cepat, ini format akses internal. Kalau kita scan, bisa arah ke database. Aku menelan. Berarti ini milik orang dalam. Atau orang yang ingin terlihat seperti orang dalam. Kesalahan kecil mereka sederhana, mereka terlalu percaya diri. Mereka meninggalkan jejak fisik. Mungkin karena merasa sistem bisa menutupi semuanya. Mungkin karena mereka mengira aku sudah lelah, sudah pasrah, sudah kembali jadi penghuni yang overthinking. Aku berdiri di ruang tamu yang masih terang. Dalam terang itu, rumahku terasa seperti panggung setelah aktor pergi, meninggalkan properti yang salah. Ponselku bergetar sekali lagi. Notifikasi internal gedung masuk, rapi seperti biasa. Visitor logget, nama suami, unit 2B, pukul 5.12 PM. Aku menatap notifikasi itu lama. Lalu menatap kartu akses di tanganku. Dua kebenaran bertabrakan, sistem yang menulis ulang, dan benda nyata yang tertinggal. Di luar, lorong sunyi. Sensor lampu menyala di kejauhan, satu persatu, seperti menyalakan jalan pulang untuk orang yang baru saja pergi. Aku menarik napas pelan. Kesalahan kecil sudah membuka jalur. Dan begitu jalur terbuka, konfrontasi bukan lagi pilihan, ia hanya soal waktu. Tidak ada jalan kembali. Malam itu tidak datang dengan ledakan. Ia datang dengan sunyi yang rapi, seperti ruangan yang baru saja dibereskan sebelum sesuatu diungkapkan. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu setengah redup. Jam dinding berdetak pelan, nyaris sopan. Di tanganku, kartu akses kecil itu terasa lebih berat dari ukurannya, sepotong plastik yang akhirnya memberi bentuk pada semua ketakutan yang selama ini tidak punya wajah. Lala duduk di seberang, laptop terbuka, kabel tersambung ke ponselku. Suamiku berdiri dekat jendela, tirai sedikit terbuka, matanya memindai halaman parkir. Kami bertiga tidak banyak bicara. Tidak perlu. Setiap kata yang tidak diucapkan malam itu terasa lebih jujur. Kita cuma punya satu kesempatan, kata Lala akhirnya, suaranya rendah. Kalau database ini ditarik ulang atau dihapus, jejaknya bisa hilang. Aku mengangguk. Scan saja. Ia menahan tatapanku sepersekian detik, memastikan aku siap. Aku tidak tahu siap itu seperti apa, tapi aku tahu aku tidak akan mundur. Lala men-scan QR code di kartu akses. Layar laptop menampilkan antarmuka yang tidak seharusnya bisa diakses dari luar, sederhana, abu-abu, dengan menu yang terlalu bersih untuk sesuatu yang legal. Di pojok, ada nama sistem. Di bawahnya, daftar unit. Dan di kolom otorisasi, nama yang membuat dadaku berhenti sejenak. Bukan nama suamiku. Nama itu asing, tapi posisinya tidak. Ia terdaftar sebagai supervisor regional. Sistem akses terpadu. Hak aksesnya penuh. Unit 2B, unit kami, tercantum dengan catatan aktivitas yang panjang. Bukan hanya minggu ini. Bulan. Aku menelan. Dia, sudah lama, kataku. Lala menggengak. Ini bukan eksperimen baru. Ini operasi. Suamiku menoleh dari jendela. Motifnya? Lala menggulir layar. Ada catatan tambahan, subkontrak, kerjasama sementara, proyek, uji beban sistem, di beberapa gedung. Aku mengenali beberapa nama gedung. Berita lama. Kasus pencurian data yang tidak pernah benar-benar terpecahkan. Mereka uji sistem pakai penghuni nyata, kata Lala pelan. Identitas gigantican. Pola de Curie. Kalau berhasil tanpa alarm, mereka lanjut. Aku merasakan dingin merambat dari punggung ke tengkuk. Dan aku? Kamu variabel yang menarik, Lala menjawab jujur. Retinitis rapi. Suami dengan pola jelas. Gedung dengan vendor yang sama. Semuanya cocok. Aku duduk lebih tegak. Selama ini aku bertanya, siapa? Malam ini aku akhirnya melihat, mengapa. Berarti berhenti kalau kita ungkap, tanyaku. Lala menatap layar, lalu menatapku. Berhenti kalau kita paksa berhenti.
Kami menyusun langkah cepat, tanpa heroisme. Tidak ada teriakan. Tidak ada kejar-kejaran. Hanya urutan yang benar. Pertama, salin semua data. Lala menarik log akses, daftar unit, dan satu dokumen yang paling penting. Email persetujuan internal yang menunjukkan siapa yang menandatangani proyek uji itu. Nama supervisor. Nama manajer pengelola gedung. Nama vendor. Semua terhubung. Kedua, kirim ke pihak yang tidak bisa mereka tekan dengan cepat. Lala mengirimkan paket data ke seorang jurnalis investigasi yang pernah ia kenal, orang yang tidak akan mempublikasikan sebelum verifikasi, tapi juga tidak akan diam. Aku mengirim salinan ke pengacara keluarga kami dengan subjek yang singkat, urgent, akses ilegal y pemalsuan identitas. Ketiga, hentikan akses di sumbernya. Ini bagian paling sunyi dan paling menentukan. Suamiku menghubungi satu kontak lama di perusahaan keamanan siber, orang yang mengerti bagaimana sistem, admin, seringkali punya pintu belakang. Tidak ada permintaan aneh. Hanya satu kalimat, kalau ada akun supervisor aktif di sistem akses gedung X, kunci sekarang. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Notifikasi internal gedung masuk, seperti biasa, tapi isinya berbeda. System maintenance. Temporary lockdown. Aku menutup mata. Lampu hijau di kepalaku akhirnya padam. Kami menunggu. 5 menit. 10. Tidak ada notifikasi, visitor logget. Tidak ada getaran di gagang pintu. Jam melewati pukul 00.12 tanpa apapun terjadi. Sunyi malam itu terasa asing, bukan mengancam, tapi kosong. Ponsel Lala berbunyi. Pesan masuk. Ia membaca cepat, lalu menghela napas panjang. Akan supervisor dinonaktifkan. Ada upaya login ulang, gagal. Suami menyetap terai, perlahan. Mobil hitam pergi, katanya. Pelan. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam, bukan dengan suara keras, tapi seperti bangunan tua yang akhirnya berhenti menahan beban. Ketegangan yang selama ini mengisi setiap sudut tubuhku mengendur, menyisakan lelah yang dalam. Tapi malam itu belum selesai. Bel pintu berbunyi. 1 kali. Pendek. Aku berdiri. Suamiku menahanku sebentar, lalu mengangguk. Kami sepakat, ini bukan waktu untuk sembunyi. Aku membuka pintu. Supervisor pengelola gedung berdiri di lorong, wajahnya pucat tapi berusaha tenang. Di belakangnya, 2 satpam. Tidak ada agresi. Hanya formalitas yang terlambat. Bu, katanya. Kami perlu bicara. Aku mengangguk. Masuk. Kami duduk berhadapan. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Aku meletakkan kartu akses di meja, tepat di antara kami. Ini tertinggal, kataku. Matanya turun ke kartu itu. Ia tahu. Tidak perlu aku menjelaskan. Proyek itu dihentikan, katanya, terlalu cepat. Ada penyalahgunaan oleh pihak vendor. Aku menatapnya. Bukan hanya vendor. Ia menelan. Sunyi menekan ruangan. Lala menyalakan perekam, meletakkannya tanpa drama. Ada email persetujuan, lanjutku. Ada log. Ada recommend. Ada saksi. Kamu mau ceritakan sekarang, atau besok dengan pengacara? Supervisor itu memejamkan mata sebentar. Ketika membukanya, topeng profesionalnya retak. Kami ditekan, katanya. Targetnya data. Kami tidak mengira. Tidak mengira apa? Tanyaku pelan. Bahwa orang di dalam rumah ini bernapas. Ia tidak menjawab. Aku tidak butuh pengakuan lengkap. Kebenaran sudah cukup jelas. Yang penting adalah menghentikan. Dan itu sudah terjadi. Ketika mereka pergi, lorong kembali sunyi. Sensor lampu menyala, lalu mati, seperti biasa. Untuk pertama kalinya, aku tidak menghitungnya. Kami duduk bertiga lagi. Tidak ada yang berbicara. Aku mendengar napasku sendiri, stabil. Aku menyadari betapa lama aku hidup dengan napas tertahan. Ponselku bergetar sekali lagi. Pesan dari jurnalis itu singkat, terima. Akan verifikasi. Aman. Ancaman berhenti malam itu. Tapi aku tahu, dampaknya belum selesai. Ada tidur yang akan terganggu.
Ada kepercayaan yang tidak kembali utuh. Ada bayangan yang akan muncul di kaca sesekali, meski tanpa keterlambatan. Aku berdiri, mematikan lampu ruang tamu. Gelap datang, tapi tidak menelan. Ia hanya menutup hari. Ketika semua orang pulang, ketika sistem diam, ketika jam lewat tanpa ditandai, aku berdiri di depan pintu, menempelkan telapak tangan pada kayu yang dingin. Setelah kebenaran, datanglah sunyi. Dan di sunyi itu, aku akhirnya bisa bernapas. Pintu itu menutup seperti biasa, tanpa dramatis, tanpa suara keras, tapi tubuhku tetap menunggu sesuatu menyusul dari belakang. Seolah kebiasaan takut sudah lebih cepat daripada ingatan bahwa ancaman telah berhenti. Hari-hari setelah malam kebenaran itu tidak dipenuhi sirene atau tepuk tangan. Yang ada hanya rutinitas yang kembali, tapi dengan rasa asing. Aku tetap bangun pagi, tetap membuat teh, tetap menyapu lantai. Namun setiap gerakan terasa seperti dilakukan oleh versi diriku yang baru. Lebih pelan, lebih hati-hati, lebih sadar bahwa normal bukan sesuatu yang otomatis. Kami pindah. Bukan karena ingin dramatis, tapi karena aku tidak bisa lagi bernapas di lorong yang pernah menggandakan bayangan. Suamiku tidak membantah. Ia tidak menawar. Ia hanya mengangguk, lalu mulai mencari tempat yang tidak terhubung pada sistem yang pernah memegang nama dan wajahnya seperti benda. Apartemen baru lebih kecil. Tangga sempit. Cat dinding putih yang mulai mengelupas di sudut. Balkon kecil yang menghadap jalan, tempat suara motor dan pedagang lewat bersahut-sahutan. Tidak ada smart lock. Tidak ada kartu akses. Hanya kunci biasa yang berputar dengan bunyi logam sederhana, bunyi yang anehnya membuatku lega. Hari pertama di tempat baru, aku berdiri lama di depan pintu. Aku menatap lubang kunci, engsel, celah bawah pintu. Aku menyentuh gagang pelan, memastikan dinginnya nyata. Suamiku berdiri di belakang, menunggu tanpa mendesak. "Kamu aman," katanya. Aku mengangguk, tapi kalimat itu tidak langsung masuk. Aman bukan kata. Aman adalah kebiasaan yang harus dilatih ulang. Malam pertama, aku tidur dengan lampu kecil menyala. Suamiku tidak protes. Ia juga tidak tidur pulas. Napasnya terdengar dangkal, seperti masih menunggu notifikasi yang tidak akan datang. Kadang ia bergeser, lalu diam lagi. Dalam gelap setengah terang itu, aku menyadari, trauma bukan milikku saja. Ia sudah merambat ke kami, mengendap di sela-sela hal yang tidak pernah kami bicarakan. Aku terbangun jam 00.12. Aku menatap jam di ponsel dan merasakan refleks tubuh, jantung naik, tangan dingin, napas terjepit. Tidak ada bunyi. Tidak ada getaran di gagang pintu. Tidak ada notifikasi. Tapi tubuhku tetap menunggu, seperti anjing yang pernah dipukul oleh langkah kaki yang sama. Aku memejamkan mata, menekan telapak tangan ke dada. Tarik napas. Tahan. Hembas. Aku mengulang sampai bahuku turun. Pagi datang dengan suara dunia yang lebih kasar dari gedung lama. Anak kecil menangis di unit sebelah. Ibu-ibu menjemur baju sambil bercakap di lorong. Pedagang bubur lewat, suaranya serak memanggil. Semua berisik, tapi jujur, tidak ada yang berbisik lewat sistem. Aku mulai membuat daftar batas. Bukan daftar paranoia, tapi daftar hidup. Kunci selalu di tempat yang sama. Ponsel tidak lagi di bawah bantal. Aku menaruhnya di meja, layar menghadap atas, karena aku menolak lagi hidup dengan benda yang disembunyikan. Tirai ditutup saat malam, dibuka saat pagi. Aku menolak menyusun rumah seperti bunker. Tapi aku juga menolak menjadi ceroboh. Suamiku memasang kait tambahan di pintu. Sederhana. Ia mengebor pelan, berhenti beberapa kali, seolah takut suara bor mengundang sesuatu. Setelah selesai, ia menatap hasilnya lama. "Ini cukup?" tanyanya. Aku menatap kait itu, lalu mengangguk. "Cukup." Kata, "cukup," tidak berarti sempurna. Ia berarti, hari ini aku bisa bernapas. Kami mulai bicara, pelan. Tidak dalam satu malam. Tidak dalam satu percakapan panjang. Hanya potongan-potongan kecil yang diletakkan seperti batu di tepi sungai, agar kami bisa menyeberang tanpa tenggelam. Suatu sore, saat kami makan mie instan di meja lipat, suamiku tiba-tiba berkata,
Aku masih merasa bersalah. Aku mengangkat mata. Karena apa? Karena aku sempat ragu kamu, katanya. Suaranya serak, tapi terkendali. Aku menahan napas. Di kepalaku, ada adegan-adegan kecil yang masih terasa, wajahnya ketika berkata, lagi, nada lelahnya, cara ia ingin semuanya normal. Aku tidak menyimpan marah seperti api besar. Yang tersisa hanya bekas hangus. Aku juga ragu, kataku pelan. Bukan cuma ke kamu. Ke semua? Swamika mengangguk, menandak. Aku benci itu. Aku juga, jawabku. Kami diam. Diam itu tidak menekan. Ia hanya menandai. Luka ini ada, dan kami tidak perlu berpura-pura ia tidak ada. Aku mulai bertemu Lala lagi. Bukan untuk strategi, bukan untuk bukti, tapi untuk mengingat bahwa dunia masih punya orang yang mendengar tanpa agenda. Kami duduk di taman kecil dekat rumah baru, bangku besi yang catnya mengelupas, melihat anak-anak bermain bola. Lala memegang kopi, menatapku tanpa memaksa. Kamu gimana sekarang? Tanyanya. Aku berpikir lama. Lebih sadar. Sadar apa? Lala bertanya pelan. Kalau aku bisa hidup tanpa merasa harus minta izin untuk aman, jawabku. Lala mengangguk. Itu kemajuan. Aku tersenyum tipis. Aku masih kebangun jam 12. Itu juga normal, katanya. Badanmu belajar ulang. Mendengar kata normal dari orang lain membuatnya terasa lebih nyata. Seolah ada dokter yang berkata, ya, luka ini akan perih, tapi itu bukan berarti kamu salah. Kami sempat menghadiri satu pertemuan dengan konselor, bukan karena kami lemah, tapi karena kami lelah. Ruangan konselor itu kecil, bau lavender, kursinya empuk. Di sana, aku belajar menyebut hal-hal yang selama ini hanya berputar di kepala. Aku takut pintu. Aku tidak percaya kamera. Aku merasa diawasi bahkan saat sendirian. Kata-kata itu keluar seperti benda yang akhirnya ditaruh di meja, bukan lagi disimpan di dada. Suamiku duduk di sampingku, sesekali menggenggam tanganku. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya, yang dulu terasa seperti identitas yang bisa dipalsukan, perlahan kembali menjadi manusia yang bisa kupeluk tanpa bertanya. Beberapa minggu setelah semuanya, berita kecil muncul. Bukan headline besar. Hanya potongan, kasus penyalahgunaan sistem akses terpadu diselidiki. Nama vendor disebut. Ada investigasi. Ada audit. Tidak ada detail tentang kami. Dan itu justru membuatku lega. Aku tidak ingin kisah ini jadi tontonan. Aku hanya ingin ia selesai. Namun, selesai bukan berarti hilang. Suatu hari, saat aku berdiri di depan cermin, aku melihat pantulanku bergerak sepersekian detik terlambat. Aku membeku. Jantungku melonjak. Tenggengku dingin. Aku menatap lebih keras. Aku mengangkat tangan. Pantulan mengangkat tangan. Aku menurunkan. Pantulan menurunkan. Tidak ada keterlambatan. Hanya mataku yang lelah. Aku duduk di tepi ranjang, memegang kepala. Suamiku masuk kamar, melihat wajahku. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku menarik napas. Aku pikir. Aku lihat. Suamiku duduk di sampingku. Ia tidak menertawakan. Ia tidak bilang aku berlebihan. Ia hanya berkata, oke. Kita tarik napas bareng. Kami menarik napas. Tahan. Hembas. Detik itu terasa kecil, tapi bagiku itu seperti kemenangan yang paling jujur, bukan kemenangan melawan jaringan, tapi kemenangan melawan tubuhku sendiri yang masih ingin lari. Rutinitas baru terbentuk pelan. Aku kembali bekerja dengan jadwal yang lebih teratur. Aku berjalan pulang lewat rute yang sama beberapa hari, lalu menggantinya, bukan karena takut, tapi karena aku ingin mengingat bahwa aku punya pilihan. Aku mulai memasak menu-menu sederhana yang dulu sering kubuat sebelum semua ini. Tumis buncis. Sup bening. Teller date RTPs. Aroma dapur kembali menjadi sesuatu yang menenangkan, bukan sekadar pengisi waktu. Suamiku juga berubah. Ia menjadi lebih banyak diam, tapi diamnya tidak lagi menjauh. Ia diam sambil hadir. Kadang ia memeriksa kunci pintu 2 kali sebelum tidur, lalu menatapku minta maaf tanpa kata.
Aku mengangguk, bilang, aku mengerti. Ada malam-malam ketika aku masih terbangun, menatap pintu, menunggu bunyi yang tidak datang. Di malam-malam seperti itu, aku tidak lagi memaksa diri tidur cepat. Aku bangun, minum air, duduk sebentar di balkon, mendengar kota. Aku membiarkan angin menyentuh wajahku, mengingatkan, ada dunia di luar ketakutan ini. Dan aku belajar satu hal yang tidak pernah kuharapkan harus kupelajari, kelegaan tidak selalu terasa seperti bahagia. Kadang ia terasa seperti lelah yang akhirnya diberi izin untuk keluar. Seperti bahu yang turun setelah bertahun-tahun mengangkat beban yang tidak terlihat. Tidak ada kemenangan besar. Tidak ada adegan dramatis di akhir. Yang ada hanya hari-hari yang kembali berjalan, dengan bekas luka yang masih sensitif, tapi tidak lagi mengendalikan semua arah. Suatu malam, sebelum tidur, suamiku mematikan lampu dan bertanya, "Kamu percaya kita bisa pulih?" Aku menatap gelap. Aku mendengar napasku sendiri. Stable. Tidak tertahan. Aku nggak tahu, jawabku jujur. Tapi aku tahu, aku masih di sini. Suamiku menggenggam tanganku. Aku juga. Di luar, suara motor jauh, lalu hilang. Tidak ada sensor lampu menyala berurutan. Tidak ada notifikasi jam tertentu. Hanya gelap yang biasa, dan sunyi yang tidak lagi menakutkan setiap saat. Aku menutup mata. Kali ini, aku tidak menunggu pintu terbuka.